Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita terdahulu yang berjudul Kisah Abu Jahal yang selalu menentang dakwah Rasulullah SAW. Bagaimana alur ceritanya? Yuk, simak terus videonya sampai selesai. Diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul tidak membuat ajaran yang ia bawa dapat disampaikan dengan mudah. Nabi Muhammad SAW selalu mendapat teror dan gangguan dari banyak pihak, termasuk orang-orang terdekatnya. Dari sekian banyak orang yang benci terhadap Rasulullah SAW, Abu Jahal yang tak lain pemuka suku Quraisy adalah sosok paling depan yang menentang Nabi. Ia terus menghadang upaya dakwah Nabi Muhammad, bahkan tak segan menggunakan kekerasan. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Syarh Nabawiyah menceritakan sebuah kisah ketika Abu Jahal berjumpa dengan Rasulullah, kemudian dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Meski mendengar kebenaran, Abu Jahal tidak serta-merta beriman, tunduk dan takut. Ia malah mencaci Rasulullah SAW. Allah berfirman yang artinya, dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 31. Ayat di atas diturunkan oleh Allah tidak terlepas dari kelakuan Abu Jahal yang menentang sholatnya Rasulullah SAW. Suatu ketika Abu Jahal menjumpai Nabi Muhammad yang tengah sholat di Masjidil Haram di sisi makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Abu Jahal membentak, "Wahai Muhammad, bukankah sudah aku larang engkau melakukan ini?" Karena bertubi-tubi mendapat tekanan, dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sempat memberi perlawanan kepada Abu Jahal. Rasulullah membacakan ayat Allah yang artinya, "Kecelakaanlah bagimu hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu." Kemudian, "Kecelakaanlah bagimu hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu." Quran Surah Al-Qiyamah ayat 34 sampai 35. Meski demikian, Abu Jahal tidak kapok dan tetap membentak Nabi. Abu Jahal menyanggah Nabi, "Engkau hendak mengancamku? Wahai Muhammad, demi Allah, engkau dan Tuhanmu tidak akan sanggup melakukan apapun. Sesungguhnya akulah orang paling perkasa yang berjalan di antara dua gunung di Makkah ini." Pada kesempatan lain, Abu Hurairah bercerita, Abu Jahal pernah berkata, "Apakah Muhammad sujud dan menempelkan keningnya di tanah di depan batang hidung kalian?" Lalu salah seorang menjawab, "Ya, benar." Abu Jahal berkata lagi, "Demi Lata dan Uzza, sungguh aku akan menginjak-injak lehernya dan membenamkan mukanya ke tanah." Hingga akhirnya saat Abu Jahal mendapati Nabi sholat, ia tidak bisa melakukan niat buruknya. Justru ia tidak berkutik dan merasa ketakutan.
Saat ditanya oleh salah seorang di dekatnya, Abu Jahal berkata, "Sesungguhnya aku melihat ada parit dari api, sesuatu yang menakutkan, dan sayap-sayap yang ada di antara aku dan dia." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Andai kata dia sedikit lagi mendekat kepadaku, niscaya tubuhnya akan disambar malaikat dan terkoyak-koyak satu persatu." Begitulah perilaku buruk Abu Jahal yang sampai akhir hayatnya tidak mendapat hidayah dari Allah dan tetap dalam keadaan hina. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.